Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peninggalan filsafat Islam di bagian barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dayani Sibuan. Saya Jen Mulki Ajipa Putri. Saya Gina Khairanisa. Saya Gias Gaisanil Wafi. Saya Faisal Alipudin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sejarah lahirnya filsafat Islam di bagian barat. Filsafat Islam di bagian barat atau Andalusia tidak serta-merta berkembang begitu saja, melainkan melalui beberapa sistem pengembangan. Dalam sistem pengembangan tersebut terdapat beberapa hal yang mendorong tumbuhnya filsafat Islam, kemudian barulah filsafat Islam berkembang hingga mencapai puncak kejayaannya. Dorongan tersebut tidak hanya berasal dari dalam, melainkan juga dari luar, serta tidak hanya berupa finansial tetapi juga non-finansial. Hal-hal yang mendorong tumbuhnya filsafat Islam di bagian barat atau Andalusia. Yang pertama, faktor ekonomi. Perekonomian Andalusia menjadi wilayah yang paling makmur di daratan Eropa yang didukung oleh beberapa sektor, yakni sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan. Yang kedua, penguasa dan kebijakan dalam mendirikan sarana dan prasarana keilmuan. Abdul Ar-Rahman Ad-Dakil, Abdul Ar-Rahman Al-Aushad, Abdul Ar-Rahman An-Nashir, dan lainnya adalah penguasa yang sangat cerdik dan cinta akan keilmuan. Mereka sangat mempunyai komitmen untuk memajukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, masyarakat yang majemuk. Masyarakat Andalusia adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari suku-suku dan komunitas-komunitas, agama, dan budaya yang berbeda. Beberapa komunitas tersebut yaitu orang-orang Arab, orang asli Andalusia, baik orang Andalusia yang masuk Islam yang merupakan etnis Hispano-Roman. Yang keempat, hubungan antara Andalusia Barat dengan negara Islam bagian timur. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jen Mulki Ajipah Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tokoh-tokoh filsafat Islam Barat. Yang pertama ada Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Saig Ibnu Bajjah Al-Tujibi Al-Andalusi Al-Sarokosti. Mengenai nama Ibnu Bajjah, orang-orang Eropa dan di luar Eropa yang masih dalam kawasan barat memanggil nama Ibnu Bajjah dengan sebutan yang berbeda-beda dan sesuai dengan logat mereka. Di Andalusia, Ibnu Bajjah terkenal dengan nama Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Saig atau Ibnu Bajjah yang berarti anak dari tukang emas. Sedangkan orang-orang Eropa secara umum memanggil Ibnu Bajjah dengan sebutan Avempace atau Avenpache, yang dalam bahasa Eropa berarti perak. Nama Al-Tujibi berasal dari nama keluarganya, yakni keluarga Al-Tujib, dan Al-Sarokosti dinisbatkan kepada tempat kelahirannya. Ibnu Bajjah lahir di Saragossa pada 1082 Masehi dan wafat pada tahun 1138 Masehi di Fez, Maroko. Yang kedua ada Ibnu Tufail. Ibnu Tufail memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qausi. Di dunia barat ia terkenal dengan nama Abu Basir. Ibnu Tufail lahir di Wadi As, Guadix, Provinsi Granada pada tahun 1110 Masehi dan wafat pada tahun 1185 Masehi di Maroko. Nama Al-Qausi dinisbatkan kepada keluarganya, yakni keluarga Qaus, keluarga suku Arab yang terkemuka. Ibnu Tufail adalah filsuf besar pertama pada masa Muwahhidun. Di samping sebagai seorang filsuf, Ibnu Tufail juga ahli dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan syair.
Ibnu Tufail memulai karirnya dengan menjadi seorang dokter praktik di Granada. Karena ketenarannya dalam bidang tersebut, membuatnya diangkat sebagai sekretaris gubernur di Granada. Kemudian ia diangkat menjadi sekretaris pribadi gubernur Ceuta dan Tangier pada tahun 1154 Masehi oleh putra Abdul al-Mu'min, Khalifah dinasti Muwahhidun pertama yang telah berhasil merebut Maroko dari dinasti Murabitun pada tahun 1147 Masehi. Setelah menjadi sekretaris pribadi gubernur Ceuta, Ibnu Tufail diangkat menjadi qadi sekaligus menjadi seorang dokter pemerintah pada masa Khalifah Abu Yaqub Yusuf. Seorang khalifah yang cinta kepada ilmu pengetahuan, khususnya filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gina Khairunisa. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu mengenai Ibnu Rushd. Ibnu Rushd memiliki nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rushd. Nama Al-Walid adalah nama gelarnya. Ia lahir di Cordova pada 1126 Masehi, sekitar 15 tahun setelah Al-Ghazali wafat pada 1111 Masehi. Di dunia Islam, nama Ibnu Rushd adalah nama populernya, sedangkan di Barat sendiri, Ibnu Rushd dipanggil dengan sebutan Averroes. Ibnu Rushd terlahir dari seorang keluarga yang terkenal alim dalam bidang fikih. Sang kakek dan ayahnya adalah mantan hakim di Andalusia. Sejak kecil, ayahnya selalu membimbing Ibnu Rushd dalam belajar ilmu-ilmu agama, seperti fikih, usul, bahasa, dan sastra Arab, serta kalam. Selain itu, Ibnu Rushd juga belajar ilmu tauhid dari sang ayah untuk bekalnya dalam mempelajari filsafat. Ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Ibnu Rushd dari sang ayah lalu dikembangkannya melalui bimbingan dari beberapa gurunya. Di usia kurang lebih 12 tahun, ia mulai mengembangkan ilmu-ilmunya hingga usia 28 tahun lalu terjun ke masyarakat. Cordova menjadi tempat masa kecil hingga tempatnya mengenyam pendidikan selama 15 tahun. Ia juga seorang sarjana lulusan Universitas Cordova, sebuah universitas yang dibangun pada masa Al-Hakam II. Saya Gias Gaisanil Wafi akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang kontribusi para tokoh terhadap perkembangan filsafat Islam di Barat. Yang pertama adalah Ibnu Rushd. Kontribusi rasionalisme Ibnu Rushd dalam syariah, yaitu salah satu pandangan Ibnu Rushd yang menonjol adalah teorinya tentang harmoni atau perpaduan agama dan filsafat. Kemudian, yang selanjutnya adalah Ibnu Bajjah. Kontribusi Ibnu Bajjah adalah ia telah berhasil memperkenalkan doktrin harmonisasi terhadap Plato dan Aristoteles, dan ia memulai wawancaranya dengan gagasan Plato tentang perlunya menempatkan harmonisasi seperti itu pada landasan filsafat yang paling dasar. Dan yang ketiga adalah Ibnu Tufail. Kontribusi yang diberikan Ibnu Tufail berupa pemikiran-pemikiran yang banyak dituangkan dalam risalah-risalah atau surat-surat yang dikirimkan kepada muridnya, sehingga banyak yang tidak dikenal dan sampai pada tangan kita. Namun, karyanya yang dapat ditemukan dan sangat terkenal ialah Hai Ibnu Yaqzan, yang judul lengkapnya ialah Risalah Hai Ibnu Yaqzan fi Asror al-Hikmah al-Masrikiyah, yang ditulis pada abad ke-6 Hijriah atau 11 Masehi. Baik, selanjutnya yaitu peninggalan-peninggalan. Dari beberapa tokoh di atas, mereka semua meninggalkan beberapa peninggalan yang sangat berharga, baik itu peninggalan berupa karya, seperti kitab, risalah, dan lain-lainnya, yang tentu menjadi pedoman bagi kita semua. Yang pertama, Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah meninggalkan beberapa karya yang sangat terkenal, diantaranya yaitu Risalah Al-Wada, Risalah Tadbir Al-Muwahhidun, Kitab Al-Nafs, dan Risalah Al-Ittisal. Dan yang kedua yaitu Ibnu Tufail, yang karya sangat terkenal hingga saat ini ialah risalah yang berjudul Risalat Hai Ibnu Yaqzan fi Asrol al-Hikmah al-Masarikiyah, yang telah menjadikan karya roman filosofis yang unik. Selanjutnya yaitu Ibnu Rushd. Karya-karya yang ditulis oleh Ibnu Rushd menggunakan bahasa Arab dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Sebagian besar karyanya telah hilang dan hanya tersisa 10 buah yang masih dalam bahasa Arab, yakni
2 karya tentang filsafat, 3 karya tentang kedokteran, 3 karya tentang fikih, dan 2 karya tentang ilmu kalam. Beberapa karya yang terkenal dan banyak dicetak ke dalam berbagai bahasa yaitu Tahafut al-Tahafut, Bidayat al-Mujahid wa Nihayat al-Muqtasid, Kulliyat al-Fi al-Tibbi, Al-Kashfa Manahij, dan yang terakhir Fasl al-Maqal fi Taqril ma bain al-Hikmat wa Asyariyah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.